Iya, pemirsa, hujan deras sejak Jumat dini hari tadi mengakibatkan Raya Cakung Cilincing, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur terendam banjir. Ya, ketinggian air di jalan ini hampir 1 meter pemirsa, sehingga mengakibatkan kemacetan kendaraan hingga 1 kilometer. Kepadatan kendaraan terjadi di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur pada Jumat pagi tadi, di mana kemacetan lebih dari 3 kilometer terjadi karena banjir yang setinggi 1 meter pasca hujan lebat yang melanda ibu kota. Sementara itu, sejumlah pemotor nekat menerobos banjir. Kawasan ini juga memang langganan banjir ketika hujan lebat turun. Hal ini karena buruknya saluran drainase. Sementara itu, banjir juga merendam sejumlah permukiman padat penduduk di RT 3 RW 7, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Ketinggian air di permukiman ini bahkan mencapai 60 cm. Menurut warga, banjir masuk ke dalam permukiman sejak pukul 3 pagi tadi. Saat itu, kawasan tersebut juga tengah diguyur hujan deras. Selain itu, banjir yang kerap terjadi di kawasan ini juga membuat warga kesal karena tidak adanya perbaikan saluran air yang sempit oleh Pemda setempat. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir Cakung, Jakarta Timur dan seperti apa dampak kemacetan yang ditimbulkan, sudah ada rekan kami Amrina Rida di sana. Selamat pagi Amrina. Apa dampak yang ditimbulkan dari banjirnya beberapa ruas jalan di wilayah Anda melaporkan ini, Amrina? Ya, selamat pagi Gede dan juga Alista. Sebagai informasi bahwa sebenarnya sekarang kami sedang tidak berada di titik banjir yang ada di Jalan Cakung Cilincing Raya, karena untuk Jalan Cakung Cilincing Raya banjir itu titiknya ada di kawasan pusat industri, kawasan Berikat Nusantara begitu, dan tadi kami sempat mau ke sana tapi ternyata imbas akibat dari banjir tersebut adalah terjadi kemacetan yang cukup panjang dari Jalan Cakung ke Cilincing Raya. Bahkan sekarang kami sedang berada di Jalan Pulau Gadung menuju Bekasi, di mana ini juga sedang macet total, tidak bergerak sama sekali. Terlihat ini ada antrian kendaraan, baik dari kendaraan mobil pribadi maupun kendaraan truk yang memang mau ke arah Cilincing, yang sejak 30 menit tadi kami memantau tidak bergerak sama sekali. Nah, kami juga tadi sempat lewat jalan tol 30 menit yang lalu masih lancar jaya, tapi sekarang bisa terlihat bahwa di area jalan tol di atas ini untuk jalan tol ke arah Cilincing ini juga sudah macet, tidak bisa dilewati sama sekali. Kita bisa melihat bagaimana ada penumpukan kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan yang sedang mau berjalan menuju ke arah Cilincing begitu, yang tidak bisa berjalan, bahkan kalau berjalan pun juga jalannya pelan sekali. Kalau tadi kami melihat 30 menit yang lalu dari titik KBN, yakni kawasan Berikat Nusantara yang merupakan titik banjir, dampak macetnya ini bisa mencapai 6 km hingga ke pintu masuk jalan tol Koja Timur. Jadi tadi dari arah pintu masuk jalan tol Koja Timur menuju ke arah Cilincing, dari jalan Cilincing Cakung Raya itu sudah macet total, tidak bisa dilewati sama sekali. Dan memang kami tadi memantau bahwa sebagian dari kendaraan, terutama kendaraan besar ini memang stuck, tidak bisa bergerak. Kalau sekarang di arah Pulau Gadung menuju Bekasi, yang memang merupakan perempatan yang bertemu dengan Jalan Cakung dan juga Cilincing Raya sendiri, memang tersendat begitu situasinya. Ini masih bisa terlihat ada kendaraan-kendaraan yang berjalan menuju ke arah Bekasi. Namun dikarenakan area ini atau jalan ini adalah perempatan yang bertemu dengan jalan menuju ke Cilincing, maka memang cukup tersendat, yang menyebabkan banyak kendaraan tidak dapat berjalan atau berjalannya dengan pelan sama sekali seperti itu. Dan tadi dari pihak perhubungan pun mengatakan bahwa hal ini
Hal ini dikarenakan karena banjir. Nah, kalau untuk jalan dari Bekasi ke Pulau Gadung, ini memang sekarang masih bisa dilewati atau lancar, dikarenakan memang tidak terkena dampak dari banjir yang terjadi di kawasan Berikat Nusantara yang berada di Jalan Cakung dan juga Cilincing Raya. Nah, di sini situasinya memang gerimis begitu, dan kami mendapatkan informasi apakah di daerah kawasan Berikat Nusantara itu hujan atau tidak. Namun memang kalau kita melihat situasinya yang sejak pagi itu terguyur hujan deras dan pada akhirnya menyebabkan banjir dengan ketinggian 30 hingga 40 cm atau bahkan mencapai 1 meter. Apabila memang hujan seperti ini terus-menerus terjadi, akan ada kemungkinan untuk daerah di kawasan Berikat Nusantara ini atau Jalan Cakung dan juga Cilincing Raya ini akan naik ketinggiannya begitu, dikarenakan salah satu penyebabnya adalah di sana ada drainase yang memang tidak mampu menyerap air, dikarenakan sebagian besar drainase itu tertutup lapak-lapak yang berada di sepanjang Jalan Cilincing. Baik, Terima kasih banyak Amrina. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Amrina Rida melaporkan langsung dari lokasi dampak banjir Cilincing ya, Gede ya. Pulau Gadung ini Pulau Gadung. rupanya. Nah, Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, seorang relawan Anies Muhaimin menurunkan paksa bendera Partai Nasdem di markas Timnas Amin Jakarta. Dirinya kecewa dengan Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Muhaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, tim pemenangan nasional Lista TPN Ganjar Mahfud ini sepakat akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi di MK terkait hasil pemilu 2024 yang dinilai mengandung kecurangan dari hulu ke hilir. Ya, dan diduga kecurangan pemilu diantaranya terjadi melalui Sirekap KPU serta sejak mulai perhitungan suara, di mana perubahan suara TPS menjadi signifikan. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power